Assalamualaikum anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi sama Ibu di pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa kita awali dengan berdoa dulu ya. Ibu minta ketua kelas untuk pimpin doanya hari ini. Dimulai ya. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Alhamdulillah. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau nanya. Kan kita udah banyak belajar tentang perbedaan kegiatan setiap manusia. Ibu mau kalian menyebutkan lagi apa saja kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia. Yang pertama adalah yang kalian kerjakan hari ini adalah ya belajar. Kemudian apalagi yang biasa setiap hari dilakukan oleh orang tua kalian? Ya bekerja. Apalagi melaksanakan hobi, apalagi beribadah. Nah, kegiatan tiap orang ini kan berbeda-beda. Nah, setiap individu atau manusia juga karakteristiknya berbeda-beda. Contohnya, seperti kita sekarang sudah berbeda. Kalian sebagai murid dan ibu sebagai guru. Nah, itu karakteristiknya berbeda dalam bidang pekerjaan. Nah, tentang karakteristik inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Setelah ini, Ibu akan menampilkan 5 gambar. Ibu mau kalian menemukan masing-masing perbedaan dari gambar tersebut. Ibu mulai ya. Yang pertama adalah gambar ini. Nah, di gambar ini ada 2 orang. Kira-kira apa yang berbeda dari gambar tersebut? Yang bisa silahkan si Adi jawab. Benar. Kemudian gambar yang kedua. Nah, di sini ada juga beberapa orang. Ibu mau kalian membedakan apa aja sih yang berbeda dari gambar ini? Ya, jawab. Ya, itu benar. Apalagi? Benar. Apalagi? Alhamdulillah. Kemudian lanjut ke gambar ketiga. Nah, di sini ada ekspresi yang berbeda ya di setiap orang. Kira-kira apa perbedaannya? Ya, benar. Apalagi? Ya, benar. Gambar keempat. Apa yang berbeda di sini? Ya, sudah berbeda itu ya. Apalagi? Benar. Yang terakhir gambar ini. Ada siapa aja di situ? Ada nenek, ada kakek, ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Nah, kira-kira apa yang berbeda dari mereka? Benar, dari umur mereka. Nah, dari 5 gambar di sini, kira-kira kalian bisa nggak sih menemukan karakteristik tiap-tiap individu? Dari berdasarkan gambar itu ya. Yang pertama, apa perbedaannya? Tadi kan ada wanita dan laki-laki. Jadi perbedaan apa? Ya, jenis kelamin. Nah, salah satu keberagaman karakteristik individu itu adalah keberagaman ya kelamin. Yang gambar kedua, itu tadi ada gambar apa? Tentang juara-juara kayak gitu kan. Nah, kira-kira apa yang berbeda dari mereka? Tadi kan ada yang juara ini, ada yang juara itu. Nah, mereka itu berbeda di setiap kemampuannya. Karena setiap orang ini punya kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang hebat dalam bahasa Inggris, ada yang hebat di bidang olahraga, kayak gitu kan. Nah, itu adalah setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Untuk gambar ketiga, apa? Ya, ada ekspresi yang berbeda. Nah, itu adalah watak. Setiap orang juga memiliki watak yang berbeda-beda. Ibu sendiri wataknya bagaimana? Ada nanti guru yang wataknya pendiam,
Ada lagi nanti guru yang wataknya pemarah. Nah, kalian juga kan menemukan teman-teman yang berbeda wataknya. Ada yang periang di kelas, ada yang pendiam di kelas, seperti itu. Kemudian gambar keempat, apa tadi? Ada yang melakukan lari, ada yang melakukan sepeda kan. Nah, berbeda karena kegemaran orang juga berbeda-beda. Di sini ada yang suka sepak bola, ada yang suka bulu tangkis, ada yang suka lari. Nah, itu juga hobi atau kegemaran orang berbeda-beda. Nanti ada yang suka nyanyi, ikut lomba nyanyi, ada yang suka melukis, ikut lomba lukis. Nah, efek dari kegemaran hobi tadi bisa membuat perbedaan dari setiap kemampuan akademik. Yang terakhir, tadi kan ada gambar anggota keluarga yang lengkap. Kira-kira apa yang paling berbeda? Karakteristik apa yang berbeda dari gambar tersebut? Ya, umur atau usia. Yang paling tua siapa? Kakek dan nenek. Kemudian siapa lagi yang paling tua setelah kakek dan nenek? Orang tua yang terdiri atas ayah dan ibu. Yang terakhir adalah kakak, kemudian adik. Nah, di kalian juga umur berbeda-beda. Nanti di kelas 1 umurnya 7 tahun, di kelas 2 umurnya 8 tahun. Biasanya kayak gitu kan. Nah, usia juga menjadi karakteristik setiap orang. Dari sini apakah kalian tahu arti dari karakteristik individu? Tadi kan udah menyebutkan 5. Apa pengertiannya? Satu orang jawab? Ya, Nisa. Ya, ciri khas. Apalagi? Perbedaan tiap orang. Ya, benar. Apalagi? Ya, benar. Nah, inti dari jawaban teman-teman itu artinya karakteristik individu adalah ciri-ciri atau kekhasan yang dimiliki setiap manusia atau individu. Nah, seperti yang kita lihat kan di Indonesia juga banyak perbedaan-perbedaan. Mulai dari perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan kulit, warna kulit. Nah, dari situ kita juga harus menghormati setiap perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat. Contoh di kelas ini aja udah berbeda kelamin yang pertama. Nah, ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Kalian mestinya harus saling menghormati, kayak gak boleh kayak bilang perempuan paling benar, laki-laki paling kuat, kayak gitu. Enggak, karena karakteristik orang itu sebenarnya sama, cuma mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kita harus tetap saling menghargai. Kemudian tadi di bidang akademik. Nah, di bidang akademik ada yang pintar, ada yang nggak pintar. Nah, sebenarnya nggak ada yang nggak pintar. Semua kita ini memiliki kepintaran yang sama, cuma di bidangnya masing-masing. Kemudian ibu mau nanya, orang tuanya Adi kerja apa? Menjual sembako. Kemudian si Nurul, orang tuanya bekerja sebagai apa? Nah, bekerja sebagai pengepul sawit. Ada yang tahu pengepul itu apa? Nah, pengepul adalah pengumpul. Nah, jadi dari setiap lahan-lahan itu kan ada sawit. Sawit itu dijual ke tempat si bapaknya Nurul. Kemudian bapaknya Nurul lagi yang mengirimkan ke perusahaan tempat si sawit itu diproduksi. Nah, ada yang tahu nggak produksi itu apa? Nah, untuk memahami arti produksi, ibu mau kalian melihat video ini. Perhatikan ya. Kegiatan ekonomi sebagai kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan dan menambah nilai guna dari barang ataupun jasa. Tujuan
adalah menghasilkan barang ataupun jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Pelaku dari kegiatan produksi disebut dengan produsen. Teman-teman, salah satu contoh proses produksi adalah penjahit yang menjahit kain untuk dijadikan pakaian siap pakai. Kain ini termasuk ke dalam barang setengah jadi, karena kain terbuat dari benang yang berbahan baku kapas. Kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen. Tujuannya adalah supaya barang atau jasa yang disalurkan dapat tersebar luas ke konsumen yang membutuhkan. Pelaku dalam kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Dalam kegiatan ekonomi, peran distribusi ini sangat penting, sehingga tercapai kesesuaian antara ketersediaan barang dengan kebutuhan konsumen. Pelaku distribusi akan menyalurkan barang produksi dari tempat yang jauh ke berbagai agen atau pengecer di pasar maupun toko-toko. Dengan demikian, barang produksi dapat secara luas tersebar di seluruh wilayah. Baru 5 pizza dari Pizza Hut. 1 meter pizzanya, banyak pilihan topping. Baru Maybelline Superstay Matte Ink Spice Edition for your best Ramadan look. Get it now. Kegiatan distribusi mencakup pengangkutan barang, pengemasan barang, penjualan ke pedagang pasar dalam bentuk grosir, pembelian dari produsen, penyimpanan di gudang, standarisasi mutu barang, dan lain sebagainya. Kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan dari kegiatan konsumsi adalah memenuhi kebutuhan umat manusia. Pelaku dari kegiatan konsumsi adalah konsumen. Contoh dari kegiatan konsumsi adalah penggunaan listrik sebagai sumber daya untuk menerangi rumah di malam hari, lalu pemenuhan kebutuhan makanan dan juga pakaian, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan video tadi, kalian bisa nggak mengidentifikasi apa sih pengertian konsumsi, produksi, dan juga distribusi? Nah, konsumsi adalah menikmati atau menggunakan barang dan jasa yang sudah disediakan. Contohnya, makan tahu. Nah, kita kan mengkonsumsi hasil dari buatan orang-orang tadi. Kemudian, membeli baju. Nah, kita bisa menggunakan barang dari orang tersebut. Kemudian, membayar tukang pijit. Nah, tukang pijit itu adalah kita menggunakan jasanya untuk kebutuhan kita. Kemudian yang kedua ada namanya distribusi. Distribusi itu adalah mengirimkan barang atau jasa ke tempat penggunanya. Contohnya, ada penjual air keliling. Nah, penjual air keliling itu kan memindahkan barangnya ke tempat pembelinya, mengantarkan kayak gitu ya. Kemudian ada lagi, nah contohnya tadi adalah pengepul ikan. Nah, dari petani-petani itu mereka mengumpulkan ikan kemudian dijual lagi ke pasar. Nah, itu adalah contoh dari distribusi atau mengantarkan produk barang atau jasa. Yang terakhir adalah produksi. Nah, produksi itu adalah mengolah atau membuat barang atau jasa agar bisa digunakan oleh orang lain. Contohnya adalah pabrik tahu. Nah, pabrik tahu itu adalah salah satu bentuk produksi. Yang kedua adalah pembuatan pentol. Nah, mereka kan membuat atau memproduksi barang tersebut. Kemudian apalagi? Penjual makanan. Nah, mereka kan membuat makanan dari barang yang sudah mereka beli untuk dijual kembali. Itu adalah salah satu contoh dari produksi. Nah, 3 tadi adalah bagian dari kegiatan-kegiatan ekonomi. Kira-kira ada yang tahu nggak pengertian dari kegiatan ekonomi yang 3 kita sebutkan tadi apa? Apa? Siti apa?
Iya, benar. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan mengolah barang, apalagi iya mengolah jasa. Untuk apa diolah barang dan jasanya? Apa? Iya, benar, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Inti dari pengertian kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasanya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu mau kalian mengidentifikasi nih, apa sih jenis kegiatan ekonomi apa yang menjadi yang dilakukan oleh orang tua kalian. Nah, kalian pasti tahu, kalau kalian paham 3 pengertian dari kegiatan ekonomi tadi, kalian pasti bisa mengidentifikasinya. Itu tugas dari Ibu. Kemudian Ibu mau kalian tetap semangat belajar untuk kalian bisa memiliki kemampuan akademiknya masing-masing. Nah, kan tadi ada salah satu karakteristik individu adalah perbedaan akademik. Ibu tahu kalian semuanya pintar, jadi kalian pasti bisa mengasah kemampuan kalian masing-masing. Nah, ada yang ingat gak kita hari ini belajar apa aja? Yang pertama tentang ya karakteristik individu. Ada apa aja sih perbedaan di setiap individu tadi? Ada apa? Ya. Apalagi yang ketiga? Apalagi yang terakhir? Nah, ada 5 ya tadi. Kemudian yang terakhir ada apa tadi? Tentang apa? Tentang ya kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tadi ada 3 kegiatan. Apa aja? Ya, alhamdulillah kalau kalian semua paham. Ibu harap kalian tetap belajar di rumah. Dan ingat tugasnya tadi mengidentifikasi apa aja jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tua kalian. Nah, diakhiri dengan apa? Pintar, dengan doa. Ayo ketua kelas untuk berdoa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Akhirul kalam, Ibu akhiri ya. Assalamualaikum.